Rekan-rekan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah tanda kebesaran Allah yang sangat agung. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari diri-diri kalian sendiri pasangan-pasangan hidup. Karena ini adalah tanda kebesaran Allah. Ada sebagian ulama mengatakan seberapa besar berkah yang diraih seseorang dari pernikahan adalah juga seberapa besar pemuliaannya terhadap lembaga pernikahan tersebut. Pemuliaannya terhadap ikrar suci pernikahan tersebut. Karena dalam ikrar suci pernikahan kita meminjam asma Allah untuk menghalalkan yang haram. Untuk menjadikan berpahalanya sesuatu yang berdosa kalau ada di luar sana. Untuk menjadikan terpujinya sesuatu yang tercela kalau di luar sana. Untuk menjadikan mulianya sesuatu yang nista kalau terjadi di luar sana. Itulah akad nikah, di mana nama Allah menjadikan pernikahan ini menjadi ibadah. Pernikahan ini menjadi satu proses untuk mendaki tangga-tangga menuju ke keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Setelah tadi kita menyinggung berkah, maka kita mengharapkan itu sejak awal yang menjadi orientasinya adalah berkah. Bukan bahagia, bukan banyak anak, bukan berlimpah harta, bukan senang-senang. Tetapi yang hendaknya menjadi satu tujuan, orientasi, arah, visi dalam pernikahan itu adalah berkah. Berkah itu apa? Para ulama mengatakan berkah itu ziyadatul khairi fi kulli hal, bertambah kebaikan di setiap keadaan. Jadi yang bertambah kebaikan, bukan kegembiraan. Yang bertambah kebaikan, al khair, bukan sekedar kesenangan, bukan sekedar kebanggaan, bukan sekedar kegembiraan dan kebahagiaan, tidak, akan tetapi yang bertambah adalah berkah, itu harapannya. Maka kita dituntunkan untuk mendoakan mempelai, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Atau bisa juga dibaca barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ini menunjukkan orientasi utama dari sebuah kehidupan pernikahan adalah menuju berkah. Hadis ini ketika sampai kepada kita, salah satu jalurnya adalah melalui sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Uqail bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ketika Uqail bin Abi Talib menikah, orang-orang pun mendoakan kepada dia, birrafai wal banin, semoga bahagia dan banyak anak. Kata Uqail bin Abi Talib, jangan doakan begitu, ya. Itu doa yang baik, tetapi ada yang lebih baik yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Doanya adalah barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kenapa bahagia dan banyak anak tidak mencukupi capaian kebaikan yang ingin kita raih dari dunia hingga ke surga itu? Karena bahagia di dunia ini sangat nisbi. Bahagia itu di dunia sangat relatif. Relatifnya bahagia itu bahkan di dunia ini yang namanya bahagia itu makin sempurna, makin indah, makin berkesan, makin terasa kalau dia didahului oleh kesusahan, kesulitan, kepayahan, luka, sakit, ya, kehilangan. Itu akan justru membuat di akhir kita menemukan, gitu ya, kebahagiaan yang lebih sempurna. Saya sering mencontohkan dengan orang yang sedang mendaki gunung. Kalau kita mendaki gunung, teman-teman pencinta alam mungkin bisa ditanyai, mana kira-kira yang lebih membahagiakan? Orang yang mendaki gunung dari bawah, dia membawa perbekalan, menyusuri trek, pos demi pos, ya dari pos 1, pos 2, pos 3 biasanya begitu, seterusnya.
gitu ya. Kadang-kadang kepleset, terprosok, jatuh, tersesat, hilang jejak, hilang arah, ya, diterpa badai, angin dingin, bekal habis, kepleset, jatuh, ya, dengan berbagai macam hal yang menimpanya di perjalanan. Justru nanti ketika dia sampai ke puncak dan setelahnya, kebahagiaannya itu jadi berlipat-lipat. Jadi senangnya itu berkesan. Jadi kegembiraannya itu jadi umurnya lebih panjang. Dibandingkan misalnya ada orang ya, dinaikkan ke helikopter kemudian diturunkan di puncak gunung. Bandingkan antara orang yang mendaki dari bawah ini dengan orang yang ujuk-ujuk sudah sampai puncak gunung. Bahagia di dunia itu relatif. Orang yang mendaki dari bawah tadi bisa menjadi sangat bahagia karena hal ini, ya. Justru karena ada ketegangan, ada kesulitan, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi di dalam menghadapi musuh, gitu. Jadi dalam perjalanan, dalam hal-hal yang kemudian dia lihat itu, semuanya menjadi kesempurnaan kebahagiaan itu dibandingkan dengan orang yang kemudian di sana dia hanya langsung sampai puncak diantar dengan helikopter. Itulah kenapa birrofa, moga bahagia ini belum mencukupi, belum mencakup semua kebaikan. Demikian pula walbanin, birrofa'i walbanin. Semoga bahagia dan banyak anak. Banyak anak belum tentu kebaikan, gitu ya. Ada orang anaknya banyak justru semakin memperberat penderitaan. Ada orang yang anaknya banyak, tapi ketika mereka kemudian beriman, itu tentu memang membahagiakan. Menjadi generasi penerus yang baik.